Nah, itu nanti akan kita olah, kita kelola, kemudian kita akan kaji bersama sesuai kebutuhan keluarga Muslim Indonesia. Itu saja. Mohon maaf atas salah hilaf dan kekurangan. Semoga sampai di akhir nanti sukses ya. Dan teman-teman yang belum bisa bergabung, silahkan untuk dikontak kembali ya sebelum masuk ke materi. Semoga bisa semuanya bergabung. Insyaallah. Faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, jazakillah khairan kasir kepada Ibu Homsa atas kata sambutan mewakili dari RPICM Pekanbaru. Sebagaimana pesan yang beliau sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari agenda kita yang akan kita laksanakan nantinya. Dan mudah-mudahan semua peserta bisa mengikuti rangkaian kegiatan ini hingga akhir acara nanti. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu penyampaian materi dengan tema mengelola keuangan rumah tangga muslimah, yang dalam hal ini disampaikan oleh Ustazah Haja Elinda Muslim SEAK. Kepada Ustazah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, mohon maaf Amah, sudah di-unmute-kan semua. Sepertinya di sini masih terdengar suara-suara. Oke, sebentar. Supaya bisa lebih fokus. Oke. Sudah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala abdika wa abdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu Khamsa membuat kebab Turki. Kebab dibuat untuk dibagi-bagi. Berbahagia sangat hati kami pagi hari ini karena bisa bersua dengan ummahat dan akhwat yang baik budi. Alhamdulillah, apa kabar semuanya ummahat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sepertinya nampak dari Kapausari 1 wajah tersenyum tidak simetris. Ya, karena hari ini tanggal 20 ya, tepatnya tanggal 3 Safar 1442 Hijriah. Berbicara masalah uang di akhir bulan ini tidak sesuatu yang menyenangkan sebenarnya, ya. Tapi hari ini kita akan buat semua kita bisa tersenyum simetris meskipun masih dalam tataran pembelajaran, ya. Sekali lagi, ayo beri senyum terbaik kita, Ummahat. Beri senyum terbaik kita, pastikan di dompet kita berisi banyak pundi-pundi, ya. Pastikan di dompet kita punya banyak isi, yang hari ini tidak perlu sakit gigi, nggak perlu pusing. Baik, siap semuanya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Menuju kepada 60 menit ke depan, biasanya materi ini saya sampaikan selama 3 jam. Ya, materi ini saya sampaikan selama 3 jam dengan workshopnya sekalian, tapi hari ini saya ngepres agak laju, ya, agak laju. Jadi butuh konsentrasi pada dan akhwat sekalian, ya. Jangan sampai nanti separuh perjalanan ada yang pingsan, ya, karena ini bab uang menguang agak-agak gimana seperti itu ya, di akhir bulan di tanggal 20 hari ini. Baik, tak sayang maka izin saya ta'aruf dulu. Tafadhali. Baik, namanya masih itu ya, Erlina. Ada ya. Tidak terlalu muda, tapi karena biasa dengan akhwat, memang energinya diambil agak lasak sedikit, ya. Alhamdulillah pernah mengenyam di kampus 4 kelahiran di Kota Banda Aceh, ya, hamil 7 bulan masih kuliah,
dan luar biasa. Dan dikaruniai seorang putra, alhamdulillah hari ini masih membersamai kami. Ya, alhamdulillah kami memiliki satu orang anak dari dialis, tetapi ada banyak anak-anak yang insya Allah anak dialisme. Baik, Hatifillah, mudah-mudahan ringkas CV saya akan membuat perjalanan kita hari ini bisa lebih menyenangkan. Jazakumullahu khairan. Berbicara masalah mengelola keuangan rumah tangga, tentu kita ingin tahu apa sebenarnya yang menjadi latar belakang. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kita hari ini sharing tentang mengelola keuangan rumah tangga. Ya. Bahkan sebenarnya. Ya. Ada tagline, wanita solihat cerdas mengelola keuangan rumah tangganya. Wanita solihat cerdas mengelola keuangan rumah tangganya. Siapa hari ini yang tidak ingin cerdas dan solihat? Tentu ummahat dan akhwat yang ada di sini memiliki cita-cita seperti itu. Tapi hari ini kita harus tahu bahwa kalau bab keuangan ini tidak kita kelola dengan baik, maka akan banyak bab-bab yang akan muncul berikutnya. Lalu pertanyaannya, kenapa perempuan yang diminta untuk menjadi manajer rumah tangga, keuangan rumah tangga profesional? Kenapa? Karena wanita itu adalah sosok yang sangat amat penting. Ayo, kita pantaskan diri kita menjadi sosok yang amat penting. Ya. Jangan sampai kita mengatakan, oh saya dulu pernah kuliah, tapi sekarang saya ngurusin anak, ngurusin antar jemput anak, ngajarin anak, dan seterusnya. Tidak punya energi untuk kemudian kita mengatakan bahwa, oh saya ibu rumah tangga profesional. Ya, jadi ketika energi itu kita transfer dengan energi yang luar biasa, maka semua bab yang ada dalam rumah tangga, menjadi suster juga, ya, menjadi semuanya, kita bisa dapatkan sesuatu yang positif untuk menjalani hari-hari dalam rumah tangga kita. Lalu kenapa perempuan yang menjadi fokus kita hari ini? Sebenarnya idealnya adalah daurah ini atau pembekalan ini dihadiri oleh suami istri. Ya, daurah ini dihadiri oleh suami istri. Tapi karena hari ini BPKK bidang perempuan dan keluarga Tenayan, Sail, maaf, yang mengadakan, maka mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi dengan suami ataupun keluarga kita di rumah. Nah, kenapa perempuan yang menjadi fokus perhatian? Yang pertama karena dia adalah sosok penting. Kemudian yang kedua, wanita memiliki kebiasaan dan situ adalah fitrahnya belanja. Ayo diulang, suka berbelanja. Benar tidak? Benar tidak? Ya, semuanya senyum malu ya. Insya Allah itu fitrah kita sebenarnya. Mari kita kelola fitrah yang baik itu. Baik. Yang pertama yang menjadi latar belakang kenapa ini akan kita angkat hari ini, yang pertama adalah dakwah Islam. Jadi jangan sampai kita berpikir ketika membahas bab uang itu kita pisahkan dari agama kita. Padahal Al-Quran ada 15 bab, ada bab ke-10 itu Allah memberikan acuan kepada kita tentang bagaimana pembelanjaan sebenarnya di dalam Islam. Jadi ketika kita memisahkan aktivitas kehidupan kita dari Al-Quran yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, disinilah awal mula musibah dan bencana sebenarnya. Maka ini menjadi salah satu latar belakang yang paling utama bagi saya untuk kemudian memberikan syiar dakwah keuangan ini kepada kita semua dan kepada orang-orang. Kemudian yang kedua, kita ini adalah pemimpin di dalam rumah tangga suami kita. Dan kita akan minta pertanggungjawaban terhadap harta yang dititipkan oleh suami kita. Oleh karenanya, ummahat dan akhwati fillah, maka dakwah Islam inilah yang menjadi dasar materi ini harus kita pahami dengan baik. Selain itu, di dalam tarbiyah kita, liqa'at pekanan kita, ini menjadi salah satu target dari pembentukan karakter dengan muasafat iktisodiyah, ya, bab ekonomi yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang tertabiah pekanan. Oleh karenanya umat fillah tidak dapat tidak. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka ayo kembali kepada rujukan yang sumber dari segala sumber hukumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dakwah Islam inilah yang menjadi energi agar kita bisa melakukan semua sesuai dengan arahan
Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, yang menjadi latar belakang adalah terjerat rentenir. Ya. Hari ini, Ummahat, rentenir itu tampilannya tidak seperti dahulu. Ya. Rentenir itu bisa jadi sudah berbentuk lembaga. Ya. Oleh karenanya, ketika seseorang terjerat rentenir, dia tidak dilihat orang berpunya, orang kaya atau miskinkah. Kedua, latar belakang kehidupan ini bisa terjerat oleh rentenir. Coba kita bayangkan, ketika terjerat dengan rentenir, maka tidak bisa kita keluar dengan semestinya, tapi kita layaknya seperti lingkaran setan. Kita bayar pokoknya, bunganya terus bertambah dan terus bertambah. Oleh karenanya, ini yang menjadi latar belakang, bahwa ini harus saya sampaikan kepada umat sekalian, agar kita orang-orang yang tertabih pekanan ini jauh dari jeratan rentenir. Dan insya Allah, Allah lindungi dari hal yang demikian. Kemudian yang terakhir latar belakangnya adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ya, benar Bunda? Ya, ini bagi akhwat sekalian pembekalan daurah pranikah versi pengelola keuangan rumah tangga. Pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Berbicara masalah tidak harmonisnya dalam rumah tangga, ini sudah menjadi dinamika yang pada hari ini kita tentu mengalaminya. Tapi ketika penyebabnya adalah bab uang, ini mesti harus kita evaluasi. Karena visi dan misi keluarga dakwah dalam membangun rumah tangganya adalah untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika pemicu konflik dalam rumah tangga ini lebih dominan karena masalah uang, maka di pengadilan agama persentase perceraian yang menggugat itu kebanyakan perempuan adalah disebabkan karena bab ekonomi. Ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu, ya, itu hampir 66% di Kota Dumai pada waktu itu. Dan di Pekanbaru hari ini setiap tahunnya, bahkan tahun kemarin, tahun 2019, data orang yang masukkan perkara ke pengadilan agama Pekanbaru sekitar 2.200 perkara. Bisa bayangkan, lebih dari 50% yang menggugat cerai itu adalah perempuan. Dan persentase tertinggi disebabkan karena bab uang. Bab uang apakah karena dia kurang uang? Kurang uang, lebih uang juga menjadi pemicu ketidakharmonisan. Kalau dia kurang uangnya, ya, banyak hal yang tidak bisa terpenuhi kebutuhan dasar, itu juga para pihak termasuk istri terkadang nggak kuat menerimanya. Suami pemalas, asik jadi ahlul hisab saja. Untuk rokok ada, tapi untuk bab dapur dan biaya anak-anak tidak dipenuhi. Maka sang istri pun dengan banyak pertimbangan, maka mengajukan gugatan ke pengadilan agama di mana dia berada. Atau bahkan ketika dia memiliki cukup uang, bahkan kategori uangnya banyak, maka juga ini akan menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Bagaimanapun tidak, ya, banyak yang dilihat, sering kemana-mana, ya. Yang di rumah itu tak menarik. Kenapa? Uang untuk kesalahan nggak dikasih. Ya. Maka nampaklah yang segar-segar di luar. Walhasil tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang uang banyak, tidak yang uang sedikit, semua akan menjadi penyebab pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sepakat Bunda ya? Sepakat? Ya. Kita runut-runut kembali dinamika yang terjadi dalam rumah tangga kita. Lalu selanjutnya kita akan melihat tipe pola pengaturan keuangan rumah tangga yang paling lazim dilakukan. Yang pertama, sistem tidak terkontrol. Sistem tidak terkontrol ini suami berpenghasilan, istri berpenghasilan. Ya, pokoknya kadang-kadang adiknya yang belanja, kadang-kadang istrinya belanja. Ya, mana-mana yang sempat, mana-mana yang punya. Jadi tidak terkontrol. Pokoknya ada tersedia kebutuhan di rumah cukup. Jadi cuma bab seperti itu aja. Kemudian yang kedua ada sistem anggaran belanja rumah tangga. Ini juga tidak jauh lebih kurang. Sistem ini tidak ada kesepakatan. Ya. Mau belanja bab dapur, belanjalah. Kalau tidak, ya sudahlah. Yang mengalir seperti itu apa adanya. Dan yang terakhir,
sistem keuangan rumah tangga. Sekali lagi saya koreksi, kalau sistem tidak terkontrol ini tidak ada kesepakatan. Ya. Yang sistem belanja rumah tangga ini kesepakatan, tapi hanya bab rutin-rutin saja, bab dapur, belanja harian, dan seterusnya. Tapi sistem keuangan rumah tangga yang ketiga, yang pola lazim dilakukan adalah yang ketiga ini layaknya rumah tangga itu dikelola seperti sebuah institusi perusahaan. Ya. Inilah yang seharusnya direkomendasikan. Ya. Maka di dalam Islam sebenarnya sistem keuangan rumah tangga yang ketiga inilah yang sangat direkomendasikan. Nah, ini akan menyebabkan semua permasalahan keuangan dalam keluarga insya Allah bisa teratasi. Apa itu mengelola keuangan rumah tangga? Apa itu mengelola keuangan rumah tangga? Mengelola keuangan rumah tangga itu sebenarnya merencanakan. Rencana itu biasanya bukan di tengah atau di akhir. Rencana itu adalah di awal. Kita akan melaksanakan Zoom meeting dengan materi hari ini. Rencananya sudah kemarin-kemarin. Makanya hari ini bunda-bunda berkesempatan untuk bergabung di sini. Jadi rencananya kemarin, tidak rencananya pasca jam 10 atau pasca jam 11 sudah selesai. Begitu juga dengan mengelola keuangan. Mengelola keuangan itu adalah merencanakan keuangan rumah tangga. Mari kita saksikan video berikut ini. Kedengar kan? Keren banget. Matikan speakernya mana, Dira? Belakang yang ada gambar speaker. Iya.
Baik Bunda, gimana? Kita seperti Andrika atau seperti Firman? Ya, kita seperti Andrika atau seperti Firman? Bisa difahami videonya ya Bunda? Insya Allah. Mudah-mudahan ini juga menjadi pembekalan kita buat anak-anak kita, ya, agar anak-anak kita dari dini diajarkan untuk merencanakan keuangan. Apa itu merencanakan keuangan? Merencanakan keuangan adalah sebuah proses, ya, sebuah proses merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi yang namanya rencana itu kita bisa buat jangka pendek maupun jangka panjang. Ini adalah sumber dari Mula Keuangan Rumah Keluarga Safir Senduk halaman 3. Jadi yang namanya merencanakan keuangan itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya. Kita hari ini dengan keadaan yang merencanakannya apa adanya saja, alhamdulillah sudah Allah berikan karunia seperti ini. Apatah lagi kalau perencanaannya lebih matang lagi, tentu rezeki yang Allah titipkan itu bisa lebih bermanfaat dan melejit lagi. Tadi kita perhatikan Andri dan Firman gaya hidupnya seperti itu. Ya, ketahui Bunda bahwa uang sedikit bisa memenuhi kebutuhan, tapi banyak pun uang untuk membeli gaya hidup nggak akan bisa. Ya, sedikit uang untuk hidup insya Allah bisa, tetapi sebanyak apapun uang untuk membeli gaya hidup tidak bakalan pernah cukup. Ya, itu kata kunci yang harus menjadi frame berpikir kita. Baik, lanjut. Kenapa perlu rencana keuangan? Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan, adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, tingginya biaya hidup saat ini. Coba kita perhatikan, biaya hidup hari ini itu sangat amat luar biasa. Kalau kita hitung, uang belanja kita 100.000 yang hari ini tertinggi, ketika kita belanja ke warung sebelah, itu hanya bisa mencukupi bisa saja sehari. Ya. Bahkan itu bermasalah kalau anak-anak kita menjadi kebutuhannya lebih banyak, anak lebih dari beberapa orang. Ya. Maka ada istilah di dalam keuangan itu time value of money, nilai waktu dari uang. Dulu ketika uang 100.000 itu kita dapatkan, kita bisa beli banyak barang, tetapi hari ini tidak. Jangan dulu dengan hari ini, uang 100.000 hari ini, besok aja atau beberapa jam ke depan itu akan berubah. Oleh karenanya, uang banyak dengan rupiah yang merosot hari ini, itu bukan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Ya. Sekali lagi, ada karakter dari uang itu adalah time value of money, nilai waktu dari uang. Oleh karenanya, mesti kita harus cerdas mengelola uang agar nilai uang itu terus meningkat. Makanya tadi disebut ada investasi, ada menabung dan seterusnya. Ini adalah untuk meningkatkan, nanti kita akan sampaikan apa itu investasi. Ya, baik, lanjut. Naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun, ini kita sepakati semua. Kemudian yang berikutnya, keadaan perekonomian tidak akan selalu baik. Nah, dari dulu lagi ketika kita sekolah, ya, kita dikategorikan negara yang sedang berkembang. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Ya, ingat kita, dulu guru SD kita menyampaikan, Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Sampai sekarang berkembang terus. Orang tetangga sebelah yang pakai ringgit itu, ya, udah maju, nggak seperti kita. Dari dulu berkembang, bahkan sekarang menjadi negara yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena ada pengelolaan negara ini yang tentunya diawali dengan cikal bakalnya dari keluarga-keluarga Indonesia tidak melaksanakan amanat dari keuangan yang dititipkan. Makanya RKI, Rumah Keluarga Indonesia, mengambil peran ini untuk berkhidmat kepada masyarakat agar semua orang yang tertarbiah, orang yang memiliki agenda pekanan bisa keluar dari zona-zona yang nyaman tadinya menjadi zona-zona yang dia prihatin untuk keadaan ke depannya. Ya, jadi perhatikan, hari ini kita seperti ini sulitnya, lapangan pekerja sudah sangat sempit, bahkan banyak pengangguran, kebutuhan nggak bisa disekat, semuanya harus ya dituntut. Maka ada banyak terjadi efek multiplier, efek lainnya, ya, kriminalitas dan seterusnya. Oleh karenanya, perekonomian kita tidak selalu baik. Ada masa kita nih produktif,
di usia-usia jalan pensiun lemah semuanya. Ya, udah tak berdaya lagi kita untuk mencari uang. Oleh karenanya, keuangan harus direncanakan sejak dini. Fisik manusia tidak selalu sehat, seperti yang saya sampaikan. Dulu ketika masih sehat, dari pagi sampai ke pagi cari pitih, ya. Cari duit ke duit, sampai beribadah kepada Allah itu nanti dulu, sisa-sisa. Kenapa? Dia terus mencari uang. Karena dia berpikir uang itu bisa membeli masa yang dia akan jalani nanti ke depannya. Makanya seorang yang tertabiah tidak melakukan hal seperti itu. Ya, waktu pembagian waktu menurut Rasulullah itu tentu para murabiyah manajemen waktu ala Rasulullah sudah disampaikan di halakoh-halakoh pekanan kita. Baik, ummahati fillah, kesimpulannya adalah sedialah payung sebelum hujan. Kalau hujan beli payung, harga payung menjadi mahal. Benar tidak? Sedia payung sebelum hujan, karena kalau beli payung di saat hujan, kita kehujanan dan harga payung pun menjadi mahal. Maka bagaimana memulai perencanaan keuangan keluarga kita? Yuk kita lihat. Ya, caranya, siapkan segera buku keuangan keluarga, kemudian fahami makna kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, buat rencana hidup dahulu, baru rencana keuangan. Kemudian yang terakhir, buat anggaran keuangan. Inilah sebenarnya yang akan menjadi inti dari kajian kita hari ini untuk materi workshopnya. Karena ini agak tergesa-gesa saya menyampaikan, kalau kita nanti ada yang berkenan ingin follow up selanjutnya, dengan senang hati bisa berjumpa dengan saya untuk bagaimana sih oret-oret buat yang kesemuanya ini. Ya, kita sama-sama belajar, saya juga terus belajar, insya Allah mudah-mudahan bisa sharing ilmu. Mari kita bahas satu persatu. Siapkan segera buku keuangan keluarga. Ya. Lah, kalau sudah namanya buku, mencatat, inilah yang bikin emak-emak ini kadang agak-agak gimana gitu, Bu. Ya. Tapi karena kita adalah peserta tarbiyah, setiap pekan kita membawa buku, mencatat dan seterusnya, maka mencatat ini bukanlah hal yang sulit bagi kita. Tinggal lebih diseriuskan lagi. Kenapa? Saya katakan siapkan segera buku keuangan keluarga, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lihat dalilnya. Surah Al-Baqarah 282, ini adalah ayat yang terpanjang yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Musa Usmani sebelah kiri, satu ayat itu. Dan di dalam ayat itu Allah perintahkan kita untuk faktub. Allah suruh tulis. Jadi ketika Allah suruh tulis, maka tulislah. Perintah Allah harus ditaati. Kalau tidak, maka kita tidak taat kepada perintah Allah. Inilah yang menjadi dalil, kita harus mencatat. Apa fungsinya mencatat? Untuk mencatat keuangan keluarga kita. Jangan keluarga tetangga, Bu, keluarga kita. Ya. Penerimaan dan pengeluaran, nggak usah puyang-puyang. Nggak sarjana akuntansi pun insya Allah, kalau emak-emak udah bab uang ini luar biasa, ya sangat-sangat teliti sekali. Kalau yang teliti, kalau enggak juga, ya. Jadi yang dicatat itu penerimaan dan pengeluaran. Kemudian untuk apa kita catat? Untuk mengetahui posisi keuangan rumah tangga. Apakah yang bulanan itu surplus atau defisit? Jadi kalau nggak catat, kayaknya Pak kemarin kok uang segini nggak tahu kemana ya? Itulah mama nih boros, belanja, jadi tertuduh kita kan ya. Tapi catat dengan baik, ini loh Pak, laporan pertanggungjawabannya, ya. Oh ya kurang ternyata ya, besok ditambahin lagi ya, alhamdulillah. Jadi ketika sistem keuangan rumah tangga kita itu transparan, ini menjadi sebuah hal yang menyenangkan dalam rumah tangga. Namun hari ini sedikit saya terlewatkan menyampaikan tadi, ada suami yang tidak mau percaya kepada istrinya untuk mengelola keuangan rumah tangga. Itu sebenarnya ada sebab musababnya, Ummahat. Yang pertama bisa jadi istri nggak amanah. Ya. Yang kedua, istri itu nggak teliti dan hal-hal lain yang negatif. Tapi ada juga memang tipe suami yang nambah-nambah kerja sendiri. Ya. Mau ada transaksi SPP, dia sendiri yang ke sekolah bayarin anak. Istri nggak dipercayanya. Itu ada juga suami yang seperti itu. Bahkan ada seperjalanan kehidupan rumah tangganya, terjadi konflik di pengadilan agama baru ketahuan,
si istri tidak tahu berapa penghasilan dari suami. Gimana nggak terjadi konflik? Ya, padahal itu rumah tangga Muslim. Ya, jadi kenapa kita tidak diterima menjadi manajer keuangan rumah tangga oleh suami? Bisa jadi kita butuh evaluasi. Maka biasakan syurok keluarga. Ya, setelah materi ini, yuk kalau kita merasa masih kita seperti dititipin uang jajan, kita uang belanja sama suami, evaluasi. Kenapa ya Bi selama ini kok gini nih? Boleh nggak Umi bantuin untuk mengelolanya? Kasih waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk dicoba. Mohon bimbingannya Bi. Ya. Jadi kan nanti materinya sudah diberikan apa-apa aja yang kita akan lakukan dalam rumah tangga, maka kita kontrol diri. Karena bisa jadi kalau selama ini nggak jelas arah pengeluarannya, maka dengan uji coba ini insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan sehingga pekerjaan suami yang seharusnya nggak perlu dikerjakan karena ada manajer rumah tangga keuangan, rumah tangga profesional adalah istri, itu bisa terhandlekan. Ya. Jadi tahu berapa surplusnya, berapa defisitnya. Sehingga yang ketiga, kita bisa ngatur strategi untuk berikutnya. Ini kalau surplus, berarti kita mau ngapain nih yang surplus bulan ini? Ya, kita akan buka pos-pos lain. Kita akan investasikan misalkan. Ya, atau kita buka pos infak sedekahnya lebih banyak lagi. Ya. Tapi kalau defisit apa yang dilakukan? Oh, ini Umi harus bantu jualan. Umi harus ekstra mencari rezeki lagi, membantu Abi misalkan. Itu kan sedekah. Dan itu sebuah ibadah dalam rumah tangga. Jadi tidak akan pernah kita membuat strategi kalau tidak tercatat. Makanya apapun dalam kehidupan kita, biasakanlah mencatat. Agar data-data kita itu akurat. Dan evaluasinya ada dasar dokumen yang kita evaluasi. Ya. Jadi tidak bisa mengagak-agak dia Bunda. Kalau kita mengagak-agak, disinilah nanti rumah tangganya penuh estimasi. Ya. Baik, contoh buku yang sederhana sebenarnya. Contoh buku harian itu semua mau pendapatan kita terima misalkan. Sekali lagi saya ingin memberi catatan, mesti di pikiran umat sekalian, itu kan saya menyampaikan kalau orang yang berpenghasilannya tetap bulanan misalkan. Sebenarnya ini bukan untuk orang yang berpenghasilan bulanan saja, pekanan harian juga bisa dilakukan. Karena hari ini kita merasa tidak melakukannya, kenapa? Karena kita sudah banyak pos-pos biaya yang kita buat duluan. Jadi ketika kita punya pendapatan, itulah menjadi membingungkan kita. Saya tutupin kebutuhan saya atau saya selesaikan lubang yang sudah saya buat. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan penghasilan harian, itu harus dibagi posnya, jangan dihabisin sekali. Ya. Jadi ini berlaku bukan untuk yang bulanan saja, dan bukan saja untuk berpenghasilan tetap. Penghasilan yang fluktuatif pun bisa dibuat. Contoh buku hariannya, silakan. Ya. Umahan nggak perlu bingung lihat debit kredit ya, karena di dalam akuntansi itu ada saldo normal, ya. Ada saldo normal. Kenapa dia debit? Kenapa dia kredit? Ya. Intinya kalau uang itu kas, kalau dia masuk kasih di debit, kalau dia keluar masuk di kredit. Kurangi antara keduanya, jadi dia saldo. Jadi nggak apa debit apa itu kredit, nggak usah dipusingkan. Ya. Jadi ini contoh buku harian, semuanya masuk di sini. Transaksi hari ini tanggal 20 September tahun 2020. Ya. Terima dari Abi sekian. Untuk apa hari ini dikeluarkan? Buat dicatat hari-hari. Catat dulu di sini semuanya. Di sini jurnal umum. Nah, Umahat bisa beli di toko buku. Ini ada toko buku kas. Ya. Ada buku kas seperti ini. Ini bisa didapatkan di toko buku. Lanjut. Nah, ini ada buku penerimaan kasnya. Di sini khusus kas aja yang diterima. Kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Kalau yang di atas tuh semuanya masuk, keluar semuanya masuk. Dan yang contoh buku harian ini kita nggak tiap hari. Mungkin per pekan kita posting, kita pindahkan dari yang umum itu ke buku yang khususnya. Jadi semuanya yang ada di buku kas ini akan tertera yang terkait dengan kas. Kas masuk, kas keluar. Karena di sana nanti ada aset-aset lain juga yang berbentuk tetap. Berbentuk aktiva tetap.
Lanjut. Contoh buku pengeluaran kas. Kebalikannya. Kalau murni, Kalau tadi di debat tambahnya, sekarang di kredit kasnya. Karena tadi kita sepakat bahwa yang namanya mengelola keuangan itu, merencanakan keuangan tidak boleh terima dan keluar, terima dan keluar. Makanya hari ini kalau ada orang yang memiliki konsep, kalau udah terima nggak mau keluar-keluar, pokoknya dikepit saja uangnya. Kalau misalkan pergi bareng sama teman, traktiran, duluan lah talangin, saya nggak ada uang kecil, ya, yang nggak ada uang kecil dipecahin lah uangnya. Jadi terus seperti itu. Jadi tidak ada fitrahnya seperti itu, tidak tawazun, tidak seimbang. Kalau ada penerimaan mesti harus dikeluarkan, ya. Dan itu pengeluaran harus dikelola dengan baik. Baik, Ummahat. Yang berikutnya, fahami makna kebutuhan dan keinginan. Ini menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kalau kita tidak paham antara kebutuhan dan keinginan, maka materi kita hari ini sia-sia saja. Karena manusia cenderung memahaminya tidak fair. Semua dia katakan dia butuh. Ya. Padahal yang namanya butuh itu, kalau hari ini saya haus, saya cukup minum seteguk air putih, alhamdulillah, hilang rasa dahaga. Tetapi yang namanya ingin, ingin jeruk kasturi, ingin jus buah, banyak inginnya, ya, banyak inginnya. Jadi butuh itu yang cukup. Apa itu butuh? Perasaan kekurangan yang harus dipenuhi. Kalau cukup dengan segelas air putih, cukup kita minum itu aja. Misalkan kalau kita iftar, nggak perlu juga ada cola, ada apa? Es cendol, ya kan? Ada teh hangat. Walhasil apa yang terjadi? Penuh dengan air semuanya. Baru minum 1 gelas air, kemudian yang lain nggak terminum, walhasil berbuang. Ini temannya seton, mubadir. Ya. Makanya pahami dulu kebutuhan itu apa, keinginan itu apa. Benar nggak kebutuhan? Setiap kita memaknanya berbeda-beda. Makanya dasar untuk memahami makna kebutuhan dan keinginan itu harus dibarengi dengan pemahaman agama. Karena kalau tidak, semuanya butuh. Karena manusia punya hawa nafsu. Apalagi tadi di awal saya mengatakan bahwa tabiat manusia itu, khususnya ibu-ibu, emak-emak, itu suka belanja. Ya. Jadi pastikan kebutuhan dan keinginan. Kemudian ada hal satu lagi yang saya ingin luruskan kepada umat sekalian. Ketika kita sudah memahami apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, maka dalam mengelola keuangan rumah tangga, itu nanti kita akan berinteraksi dengan orang-orang lain. Mungkin dengan kawan halakoh kita. Sekarang ini ketemu, ada 5 kecamatan ya, ketemu di dalam ruang Zoom ini, dalam majelis-majelis ini, atau di momen-momen tertentu. Maka kita tidak ingin menghukumi ketika ada kawan kita yang tak mau diajak untuk pergi jalan-jalan ke mall untuk berbelanja misalkan. Kita katakan dia pelit. Ya. Ini sesuatu yang tidak fair sebenarnya. Maka setelah kita memahami kebutuhan dan keinginan, yang berikutnya yang harus kita pahami adalah apa itu hemat, apa itu pelit. Ya. Apa itu hemat, apa itu pelit. Kalau hemat itu rekomendasi agama. Kalau pelit ini dilarang oleh agama. Oleh karenanya jangan kita salah definisi. Menghukumi saudara kita katakan pelit. Padahal dia hemat. Jadi saling menghargai. Ya, saling menghargai. Ketika dia tidak punya rencana keuangan, jangan kita paksakan. Ya belilah, teman-teman, belilah. Panci ini kan yang terbaru. Dia tak nak beli, kenapa? Karena panci serbaguna itu dia udah punya beberapa tahun yang lalu. Fungsinya masih bisa. Ya. Jadi nggak mau dia nambahin untuk belanja lagi karena itu akan mubadir. Hanya gaya-gayaan saja. Ya. Jadi jangan gampang menghukumi saudara kita dengan definisi pelit. Sepakat ya? Pahami dulu kebutuhan itu apa, keinginan itu apa itu hemat, apa itu pelit. Oke. Mari kita lihat
video berikut ini. Buat itu dulu. Orang di acara. Nah. Aduh, kenapa ayah? Dia nggak dengar suaranya. Itu siapa nih? Sana. Suka nih. Baik, lanjut. Ini sebentar. Ini nggak nampak bacaan semua. Baik, gimana Bunda videonya? Ya. Sekarang berbicara masalah mental. Ya, ada orang yang sok-sokan seperti mental orang kaya, padahal sejatinya tindakannya adalah tindakan mental orang miskin. Tapi ada orang yang miskin, namun mentalnya menjadi orang kaya. Maka gak usah heran, jangan terkicu dengan tampilan, jangan terkicu dengan pencitraan, karena mental orang kaya dengan orang miskin, tadi sudah kita perhatikan bersama di video yang sama-sama kita saksikan. Ya. Ini menjadi sebuah acuan kita dalam surah Al-Isra ayat 26-27, ada yang saya garis tebal ini adalah, kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghambur-hamburkan uang akibat atau boros. Jadi boros itu bukan arahan dari agama, ya. Boros itu bukan arahan dari agama, karena boros itu saudaranya syaitan dan Allah sangat ingkar kepada, karena syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Baik, yang berikutnya. Kemudian dari hadis bergaya hidup mewah, ya. Coba Ummahat perhatikan, kadang suami itu kerja bertungkus lumus, ya, tak tahu pagi, tak tahu malam, tapi gaya kita istri itu layaknya sebagai istri yang luar biasa tampilannya. Gimana rasanya kita, sayang kita kepada suami kita. Kadang suami sip-sipan kerja, orang tidur malam, suami kita begadang malam, bekerja. Tapi istri suka gaya-gayaan, shopping kemana, pakai apa namanya, belanja di internet, ini bagus, padahal setelah datang barangnya nggak dipakai, nggak dimanfaatkan, ya. Supaya apa? Tampilan gaya hidup mewah. Makanya kita lagi-lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita menjadi peserta tarbiyah ini. Tidak ada kawan-kawan halakoh kita itu yang gaya-gayaan. Ya. Karena kenapa? Ada adab halakoh, adab dalam berpakaian, nggak boleh terlalu berlebihan. Jadi kalau ingin gaya-gayaan, tentu kita tidak bertahan sampai hari ini di halakoh. Karena kita nggak siap dengan persaingan yang seperti itu. Sampai kita perhatikan, maaf, ada suami prajurit tapi gayanya kayak istri jenderal, ya. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan semua kepada para perempuan-perempuan yang ada, yang tidak memahami bahwa gaya hidup mewah inilah. Gaya itu kan bukan berarti sebenarnya dia hidup mewah. Karena kesimpulannya, semakin kaya seseorang, semakin sederhana. Ya. Tampilannya, bawaannya, kehidupannya. Jadi tidak dilihat dari casingnya. Semakin sederhana seseorang, semakin minimalisir. Ya. Pernak-pernik di pakaiannya semakin sederhana. Ya. Jadi bukan berarti kalau udah heboh semuanya, peniti di sini, jilbab di sini bros, semuanya bros bergantung-gantung. Ya, jam sebelah kanan, jam sebelah kiri, ya, kayak toko emas berjalan. Itu yang menambah mudarat, diincar sama maling. Ya, lanjut. Oleh karenanya, satu kata kunci, kendalikan hawa nafsu. Ya. Nafsu ingin tadi itu dikendalikan. Insya Allah. Buat skala prioritas. Jadi akhir bulan kalau kita dapat di awal bulan, buat dulu daftar prioritasnya. Abi apa aja kebutuhannya, ya. Umi apa aja, anak A apa, anak B apa, anak C apa. Buat semuanya. Di situ menjadi sarana untuk syura keluarga. Jadi jangan mentang-mentang anak, kita nggak pernah nanya ke dia, abang ingin apa misalkan. Nanti kita yang netralisir. Jangan semua ditentukan. Ya. Kadang ada anak bayi, dia nggak perlu pakaian yang itu. Karena dia udah ada. Tapi karena emaknya memang ingin, dia beli juga. Padahal pakaiannya masih ada. Masih ada yang punya abangnya. Ya, tapi ingin juga dia beli seperti itu. Bukan butuh sebenarnya. Jadi skala prioritas itu mana yang paling penting dulu. Mana yang paling urgent dulu. Jangan butuh untuk SPP anak. Emaknya pula nak bikin baju untuk pergi pesta. Ya, ini bahaya. Maka akan rusak tatanan keuangan rumah tangga. Lanjut. Kemudian buat rencana hidup dahulu baru rencana keuangan. Kalau kita tidak punya rencana hidup, punya rumah sendiri, nggak perlu buat pos menabung untuk rumah. Ya, karena kita masih nyaman tinggal di rumah orang tua, nggak punya rencana untuk buat rumah sendiri, maka nggak perlu. Ya. Kalau kita nggak punya keinginan anak itu kuliah sampai ke luar negeri, nggak perlu punya rencana untuk keuangannya untuk menabung. Jadi rencana hidup dulu, baru rencana keuangan. Maka rencana hidup itu kalau akhwat-akhwat yang baru menikah itu disepakati, ya pengantin baru itu menyepakati. Apa rencana hidup jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Karena itu akan berbarengan dengan rencana keuangan. Kalau enggak, semua uang yang ada itu dipakai untuk senang-senang. Ya, untuk jalan-jalan. Orang rila setahun 2 kali misalkan. Dia setiap pekan rila. Karena rila itu kan pakai duit. Ya, bukan pakai karpet terbang. Pakai transportasi biaya dan seterusnya. Baik, lanjut. Kita lihat sekarang. Ya. Di sini untuk pendidikan anak, kapan ingin dicapainya TK, SD, SMP perguruan tinggi, apa yang harus dilakukan? Menabung rutin. Kendaraan seperti itu juga. Tahun berapa kita pinginnya? Nabung dulu. Ya, rumah gitu juga, nabung dulu. Haji begitu juga, nabung dulu. Lalu kita bertanya, kapan terpenuhinya? Kalau nabung-nabung terus, insya Allah Allah akan cukupkan. Yang penting mulai aja, karena ini fakta. Ya, saya sudah melakukannya. Ini bukan kisah di negeri dongeng, tapi ini pengalaman pribadi. Dengan menabung, menekan hawa nafsu, maka insya Allah Allah akan penuhi. Allah akan bantu. Kenapa? Semua yang kita perdapat ini, kita berniat untuk meraih ridho Allah. Menjadi sarana untuk meraih ridho Allah. Begitu juga haji misalkan. Saya nggak bakalan mungkin, rumah belum punya, kendaraan belum punya, masa nabung untuk haji? Ini pemikiran yang keliru.
Karena masalah haji itu bukan masalah kaya miskin, tapi masalah memantaskan diri kita untuk berangkat ke tanah suci. Ya. Ada orang yang buat rumah dulu besar-besar, sementara tabungan haji itu butuh waktu yang lama. Maka prioritaskan dia. Ya nabung, jangan semuanya dipakai untuk konsumtif. Lanjut. Kemudian yang terakhir tadi buat anggaran keuangan. Anggaran keuangan itu hanya 2, terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Baik. Ada pendapatan dan pengeluaran. Ini saya ingin bertanya kepada umat sekalian. Pendapatan dan pengeluaran ini harus tawazun. Paling tidak dia balance. Karena kalau tidak dia akan defisit. Pengeluarannya lebih banyak, pendapatannya tidak seperti lebih besar pasak daripada tiang. Oleh karenanya ini enggak rekomendasi. Maka kita harus buat anggaran keuangan. Dan di setiap diri kita harus punya sebuah gentong. Nama gentongnya adalah gentong Q. Apa itu gentong Q? Mari kita lihat. Ya. Jadi gentong Q inilah yang menjadi pegangan seorang manajer rumah tangga muslimah ini harus melakukannya. Gentong qanaah ini ketika kita punya pendapatan baik dari gaji, dari apapun namanya, sumber pendapatan yang halal dan thayyib, maka tidak boleh keran gentong itu dibuka terus semua. Ya, tetapi dia harus difilter dulu. Keluarkan dia, ada hak Allah, kemudian ada hak pihak ketiga, ada hutang dan cicilan, kemudian ada untuk masa depan, yang terakhir baru untuk diri sendiri. Nah, gentong qanaah ini sebenarnya sangat sesuai sekali dengan accounting equity. Ya, ada di dalam akuntansi itu namanya accounting equity, persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan liabilities ditambah equity. Ya. Harta adalah utang ditambah modal. Ini rumus orang barat, Bu. Ya, umat, ini rumus orang barat. Harta sama dengan utang tambah modal. Kalau hartanya itu adalah 6, utangnya adalah 3, kemudian ini 3 tambah 3, 6. Atau ketika hutangnya 2, hartanya 4, maka hartanya menjadi 6. Kan boleh dong dibalik. Ya. Ternyata accounting equity tidak boleh dibalik. Harta sama dengan equity atau milik pribadi, baru kemudian utang. Jadi harus utang dulu diselesaikan, baru mengaku milik pribadi. Ini rumus orang barat, Bu. Ternyata di gentong qanaah ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa kita jangan ngaku yang kita dapatkan itu adalah milik kita. Kecuali kita keluarkan dulu milik Allah. Kemudian kita keluarkan untuk utang dan cicilan, kemudian hak masa depan, dan baru untuk diri sendiri. Lalu kita bertanya, berapa lagi sisanya untuk kita? Habis, udah dapatnya sedikit, mana lagi sisanya? Ya, kita akan lihat bagaimana cara mengaturnya. Ini adalah cash flow. Ya. Cash flow itu arus kas. Jadi jangan ketika udah dapat, bahkan ini ada tabiat ibu-ibu. Kalau suaminya kasih gambaran seperti ini, Umi, sepertinya besok itu ada bonus lah dari kantor misalkan. Itu si Umi udah chat temannya, Jeng, ada barang apa ya Jeng? Ya, saya kayaknya bulan depan ambil deh. Ya. Itu uang belum jelas lagi, dia udah nyuruh-nyuruh dari suaminya mau beli ini, mau beli itu. Ya. Padahal kalau saya pribadi mengakui kas itu adalah kalau dia udah keterima baru diakui. Ya. Itu cash basis, bukan accrual basis. Kalau accrual basis itu entah di mana-mana masih agak-agak, bahkan piutang dia orang pun walaupun hak kita sendiri belum kita terima udah diakui sebagai harta kita, kas kita. Ini menyempitkan pikiran kita. Ya, maka saya pribadi tidak mengakui accrual basis, saya mengakui cash basis. Kalau udah diterima itulah yang dikelola. Ya, seperti itu. Lanjut. Jadi sekali lagi gentong qanaah harus kita miliki di rumah. Lanjut.
Ini definisi dari pendapatan. Nah, inilah Bu, dari gentong Q tadi, saya mencoba meramu seperti ini. Ya, ini gentong Q tadi saya meramu seperti ini. Orang baru mengeluarkan infak sedekah wakafnya kalau ada sisa. Ya. Di dalam gentong Q tadi tidak seperti itu. Prioritas pertama adalah keluarkan dulu ziswaf. Mungkin kita tidak sampai di level muzaki yang mengeluarkan zakat wajib. Tetapi infak sedekah wakaf tunai kita harus keluarkan terlebih dahulu. Ya. Kita harus keluarkan lebih dahulu karena ini kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nggak perlu nunggu banyak dulu. Berapapun penghasilan harus dikeluarkan. Itu 2,5% kalau zakat sampai 5%. Ya. Kalau orang-orang Nasrani di gereja itu mereka sampai 25% itu keluarkan untuk biaya sosial mereka. Kita 2,5%, itu pun masih banyak yang berkelit-kelit. Ya, banyak yang berkelit-kelit. Makanya keberkahan dari rezeki itu jadi bermasalah terus. Kemudian yang kedua, utang. Umahat, utang ini prioritas kedua. Ya, jadi jangan utang itu dijadikan sebagai asbab meretakkan hubungan ukhuwah. Jangan nunggu banyak dulu, baru kita bayar utang. Ya, ini bab utang ini sangat-sangat menjadi sebuah perhatian bagi diri kita. Ya. Coba perhatikan, bab muamalah misalkan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau nak tahu seseorang itu, ajak dia berbisnis. Nanti akan terjadi utang piutang. Akan dilihat orangnya amanah atau tidak. Ya. Kalau utangnya jatuh tempo, hari ini misalkan, dia ada kendala, itu diam-diam aja. Seharusnya afwan ukhti, ternyata saya hari ini sudah jatuh tempo, tapi saya tidak bisa memenuhinya karena bla bla ini. Mohon berkenankah anti untuk bisa memaafkan saya, untuk saya menunda membayarnya? Tidak ada kalimat itu. Bahkan diam-diam saja. Tah siapa yang punya utang, tah siapa punya yang punya piutang, ya. Maka ketika ketemu nggak terjadi hubungan yang harmonis. Asbab kenapa? Karena tidak prioritas membayar utang. Atau ada berpikir, rasanya ukti saya itu dia berkecukupan. Saya nggak usah bayar dulu lah, saya tutup untuk yang lain dulu. Masalah dia mampu atau tidak, itu bukan urusan kita. Jatuh tempo bayar. Kalau tidak bisa jelaskan, ya, minta keringanan. Gitu rumusnya. Karena utang itu akan dibuat mati. Kemudian investasi dan tabungan. Investasi itu rumusnya bagaimana nilai uang itu bisa terpelihara dan menabung. Kemudian investasi untuk tabungan akhirat dan baru biaya rutin. Kita hari ini sangat fokus kepada biaya rutin, ya. Belanja dapur, kamar mandi, pernak-pernik uang sekolah anak harian itu sangat fokus. Maka ketika kita buka pos seperti itu lebih dulu, tidak ada pos-pos yang di atas itu yang bisa kita lakukan. Ya, lanjut. Nah, saya tidak menjelaskan panjang lebar tentang ini. Kita sering mendengar taskib dari ustadz-ustadz kita. Lanjut. Nah, ini utang. Ya. Ada banyak alasan kenapa orang berutang. Saya kalau nggak berutang, saya nggak bakalan punya ini, punya itu. Punya, asal nahan dulu hawa nafsunya. Kalau jilbab itu memang ada jilbab yang warnanya bisa matching untuk semua pakaian, pakai aja jilbab itu dulu. Nggak usah gara-gara kita ingin ikut tren teman kita udah berganti beberapa masa fashion, kita masih yang itu juga gengsi, ya kita paksain berutang. Gara-gara jilbab yang harga 150.000 itu menjadi rusak. Anak-anak tak bisa belanja yang lebih prioritas. Ya. Ini kenapa? Karena gaya hidup kita tadi. Yang penting bersih. Ya. Apalagi kita di halakoh. Kalau ngelihat ada teman kita yang jilbabnya udah ada motif baru alias tai lalat, itu kawan-kawan halakoh kan sensitif maunya. Ya. Mungkin sundukan lah atau ta'awunan untuk membantunya. Itu jadi ringan sebenarnya. Kalau memang udah sampai ke level itu, jangan sampai saudara sampai berutang. Cuman ada masalahnya kita itu belum takliful kulubkan. Sampai-sampai kita terkesan kita mencukupi. Padahal kita ada
ada riak-riak di dalam rumah tangga kita. Kita nggak kodoyak di halakoh kita. Nah, sehingga apa yang terjadi? Pecah di luar. Maka terkesanlah murabiah, teman-teman liko nggak peduli dengan kita. Padahal kita yang introvert, ya, yang harus tahu dulu keadaan kita, kawan-kawan halakoh kita sebenarnya. Disitulah membedakan halakoh dengan jemaah taklim kebanyakan. Ya. Kemudian ini bab bisnis biasanya, orang-orang bisnis besar, dia ingin pendanaan ke bank dan seterusnya. Ya. Ini kalau siap-siap tidak ada masalah, tapi kalau tidak, jangan cari penyakit. Lanjut. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, Islam sangat melarang kita boros, nggak boleh ikut-ikutan tren. Makanya kita bersyukur dalam jemaah tarbiyah ini. Di saat orang jilbabnya udah sampai ke jilbab yang model kecekik dulu ya, kemudian jilbab yang apa terakhir ini, yang berjenjang-jenjang itu sampai saya nggak tahu pula namanya. Ya, kita masih pakai jilbab segi 4 ini, masih pakai dari jadul dulu jilbab segi 4 seperti ini. Jadi up to date, kan cerdas ya. Cerdas sekali sebenarnya. Maka bersyukur kita sebenarnya sudah melakukan arahan Islam untuk bab keuangan. Nggak latah, ya. Jadi kalau ingin lihat kok jadi sama semua nih ummahat ya, gayanya sama semua. Kenapa? Karena dia paham bahwa dia tidak ingin mengikuti tren-tren. Karena ngikutin itu sama dengan duit. Kemudian hidup berlebihan dan tabzir itu juga tidak diizinkan dalam agama kita. Kemudian ketika kita hutang, itu akan merendahkan diri kita bahkan sampai ke kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hutang sebenarnya untuk yang produktif, itu di dalam agama kita diizinkan, tapi harus paham dulu adab-adab berhutang. Ya, ilmu dulu baru kita melakukannya. Karena seperti contoh saya tadi, ketika nak berhutang, nak meminjam itu menangis-nangis sampai hibah saudara. Tapi ketika udah ada, dia jalan-jalan, tapi hutang nggak bayar. Jalan-jalan pakai pesawat, pesawatnya pakai Garuda pula. Kamu pakai yang murahan. Ya. Kemana-mana fasilitas ada, utang nggak bayar. Itu kan menjadi sesuatu yang jadi fitnah sebenarnya. Lanjut. Hutang bisa nggak jujur. Kita bilang nanti saya bayar, nanti tunda lagi, nanti. Ini menjadi hal yang sangat Allah tidak sukai, bahkan Rasul pun tidak sukai. Makanya dalam makturat pagi petang kita, kan kita berdoa. Kemarin saya membaca ada ummahat yang nge-share doa ini ya. Alhamdulillah hari ini kita bahas itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid dani wa qahril rijal. Ya. Kita minta bagi petang sama Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Enggak usah risau. Berdagang dengan Allah itu mesti tidak pernah merugi. Lanjut. Nabi mengajarkan kita untuk doa ya, terhindar investasi dan tabungan dunia. Lanjut, ini akan kita lihat nanti di testimoninya. Tujuan investasi, yang namanya investasi itu tidak dinikmati sekarang Bu, tapi nanti. Ya. Maka kalau kita ingin investasi mungkin misalkan kayak antam, emas murni itu. Emas murni itu tidak bisa didapatkan manfaatnya dalam waktu dekat. Dia di atas 10 sampai di atas 15 tahun. Kenapa? Karena kalau dia 1 on itu udah keluar zakat tiap tahunnya. Maka ketika kita keluarkan zakat tiap tahunnya, kita menjual dalam waktu yang pendek, maka kita tidak akan bisa menambah nilai uang dari emas murni itu. Maka buat investasi itu beberapa keranjang, ya. Jangan 1 keranjang aja. Investasi di kedai, rupanya kedai bangkrut, selesai semuanya. Jadi ada aset aktiva tetap, misalkan investasi di tanah, investasi di hal-hal yang lainnya yang gampang, yang cair, yang liquid dan seterusnya. Berbagi. Jadi untuk yang ini harus ada ilmu investasi sendiri. Ya, mungkin nanti ada yang kapasitas di bidangnya, ibu-ibu bisa minta nanti sama BPKK DPC Sail untuk memberikan pembekalan hal yang tersebut. Lanjut. Investasi dan tabungan akhirat. Hidup kita kan nggak cuma di dunia. Dunia ini sarana untuk kemudian menuju ke kampung akhirat. Ya. Kita akan ingin mempersiapkan kampung akhirat kita dengan baik. Ya. Jadi tidak semuanya harus dipenuhi dan didapatkan di dunia. Maka ada infak dan investasi untuk tabungan akhirat.
Dan yang terakhir baru biaya rutin. Inilah contoh biaya rutin kita. Ke salon Bu, boleh nanti masuk RAB Bu? Ya Ummahat ya, masuk RAB. Bi kayaknya ini kok udah kelihatan kusam ya. Kan ibadah juga ke suami ya, ibadah ke suami. Ya nggak usah lah ambil paket-paket mahal, paket-paket ekonomis dulu. Yang menjelang keadaan keuangannya bagus. Niatkan ibadah, kita bisa ke salon. Paling nggak Trimbat lah. Paket-paket murah, paket-paket ekonomis ada kok. Tapi harus direncanakan di keluarga. Nah, ini untuk Abi juga ya, biar lebih harmonis keluarga, insya Allah. Yang lain? Contoh perkiraan rumah tangga Muslim. Kerja seperti ini, ada usaha juga. Ini totalnya. Oke, lanjut. Nah, siswa, zakat, infak, sedekah. Hutang, bayar hutang dulu. Turunkan sedikit. Baik. Ini yang saya sampaikan tadi untuk perencanaan kita. Rumah. Kalau kita ingin punya rumah ya nabung. Paling nanti kalau nggak cukup sedikit ya, kita mintalah pinjam keluarga, tapi harus bayar, harus jujur. Dari pinjam ke lembaga nanti ada garansinya, di jaminannya disita kalau kita nggak bisa bayar, tapi harus jujur. Nah, kemudian untuk tanah, tabungan pendidikan anak. Saya ingin menyampaikan untuk tabungan pendidikan anak, ya. Kita ini siapa sih orang tua yang nggak ingin anak itu mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari kita? Semua kita ingin. Tetapi mohon maaf, bahasanya agak ekstrim, harus ngukur bayang-bayang. Ya. Kalau seandainya anak kita tidak bisa sekolah di sekolah A, yang secara kontribusinya untuk anak kita itu kita nyaman, pendidikan agamanya bagus, tetapi mahal, kita tidak mampu, maka jangan dipaksa. Ya. Karena ketika dipaksa, dalam perjalanan, itu akan menyusahkan. Kenapa? Kita berutang, lalu utang itu nggak akan pernah selesai, dia akan ikuti adiknya lagi, dan terus seperti itu. Ya. Cari sekolah yang standarnya kita terpenuhi. Kan kita bisa sisihkan dia untuk perihal keagamaannya. Sekarang ada Liko Anak Kader. Ya. Kemudian lingkungan dia lingkungan bagus. Makanya kalau belajar Qur'annya, ibunya yang jadi guru tahsin anak. Hari ini tidak peserta tarbiyah yang tidak bisa maka itu bisa ditekan biaya. Nggak perlu diantar ke tempat les, karena biaya les juga berapa. Kita harus serba-serba bisa sebenarnya. Jadi jangan dipaksa. Saya harus sekolahkan anak saya di situ. Tapi ujungnya apa? Ketika kita udah mental, terkesan jemaah tidak memperhatikan kita. Padahal tidak semua orang juga ngebantu kita itu layaknya kita mengelola sendiri. Ya. Bukti tahun ini luar biasa. Bukti tahun di jemaah ini luar biasa, ya. Bisa jadi untuk keluarga kita aja kita kadang-kadang terlewatkan. Jadi sekali lagi, jangan kita apa adanya. Saya punya teman Liko saya itu cuma guru ngaji. Waktu itu guru MDA yang bayarannya per 3 bulan. Suaminya guru ngaji dari rumah ke rumah. Dia juga guru ngaji di MDA. Tapi apa yang terjadi? Anaknya udah ke Mesir sekarang. Hafidh-hafidh, anaknya 3. Kenapa? Kontribusi untuk dakwahnya luar biasa. Jadi bukan banyak di verbal aja. Bikin ini, bikin itu. Karena dia ngurus urusan Allah, Allah ngurus urusan dia. Ya. Jadi itu kata kuncinya. Maka nggak perlu kita gengsi. Karena yang tahu bayang-bayang keuangan itu kita. Ya. Jangan sampai terkesan nanti saudara kita di jemaah ini nggak ngebantuin. Padahal kita pasang grade-nya tinggi. Ya, mereka kan juga punya kebutuhan untuk keluarganya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini saya juga kasih tahu. Ada kesehatan, tabungan hadaya, rihlah. Rihlah juga harus dikeluarkan tabungannya, Bu. Walaupun cuma 10.000 setiap bulan. Kan lumayan lama-lama. Pas rihlah halakoh, kita udah ada posnya. Ya. Cara posnya, kalau saya biasanya buat
Ada satu buku tabungan, itu tabungan rumah tangga, semua pos pendapatan dan pengeluaran itu satu buku. Maka ada istilah internal kontrol terhadap kas, ada buku kas, jangan semuanya di situ. Buku pribadi kita di situ juga tabungannya, itu tidak benar. Tapi buatlah satu buku tabungan yang semua yang dicatat sama kita itu sama ada di buku tabungan itu. Ya. Termasuk investasi dan tabungan dunia untuk rumah, di situ juga semua dulu, untuk tanah, tabungan pendidikan anak, bla bla segala macam. Ya. Termasuk kalau nak pulang kampung raya harus direncanakan. Hari raya kan setahun 2 kali. Nak hari raya haji atau hari raya puasa, terserah kita. Yang penting nabung dulu. Jangan ketika suami bilang, nih kayaknya kita nggak bisa pulang sekarang ini, besungut lah, besungut merajuk, ya. Padahal gimana nak pulang itu nggak bisa melenggang. Paling nggak kan ada ya, satu ponakan, untuk makci, untuk ini, oleh-oleh, itu harus direncanakan. Kemudian infak resiko jabatan, ya. Kalau suami kita adalah pejabat di tempatnya atau punya kedudukan di tempat kerjanya, istri harus buat pos resiko jabatan. Kalau tidak ingin suami terjerat korupsi, ya. Misalkan nanti tiba-tiba ada datang tamu, ya. Tamu itu sebenarnya tamu bukan dari dinas, tapi dia datang bertamu karena silaturahim misalkan, kan harus dijamu. Di kantor nggak ada posnya, ya. Itu pribadi kita keluarkan. Atau misalkan ada teman sejawat suami kita itu pesta anaknya, jangan pakai uang kantor, dia ngundang karena asbab kita kenal sama dia di kantor. Jadi colek aja manajer, ini mau penuhi undangan, manajer keluarkan amplop dan isinya sekalian, ya. Karena itu mau ada pesta, mau tidak ada pesta, kita sudah standby kan. Kemudian untuk pengembangan diri juga seperti itu. Sekarang kan banyak Zoom ini yang gratis, Bu. Kalau kita dulu ikut pembekalan untuk menjadi ibu yang apa dalam mendidik anak itu pakai uang, ya. Pakai uang masuknya ada investasinya. Maka kita harus siapkan. Pakaian gitu juga. Ya, buku pengembangan diri dan seterusnya. Dan harus ada uang tak terduga atau cadangan. Lanjut. Kenapa? Nah, ini saya masuk ke investasi untuk tabungan akhirat. Ada haji, umroh, kurban. Ya. Masa sih kita bertahun-tahun warga tarbiyah ini belum bisa untuk kurban? Padahal di halakoh itu kita bisa jadi buat tabungan kurban di halakoh. Kalau misalkan nggak bisa kita tabungan kurban itu untuk berkurban tahun ini, tahun depan sekali lagi. Ya, pokoknya nabung aja. Makanya nabung itu harus dikelola. Kami dulu ketika di tempat lama, itu ketika tiba masanya di DPD, sudah standby. Kenapa? Dari halakoh-halakoh itu berkontribusi untuk kurban. Sehingga tebar kurban untuk pelosok-pelosok dari jemaah yang tarbiyah ini luar biasa kontribusinya. Karena titik-titik di halakoh itu sudah buat tabungan kurban. Ada yang bisa tahun itu dia kurban, ada yang setahun kemudian atau beberapa tahun kemudian. Pokoknya nabung aja dulu. Kemudian umroh juga seperti itu, haji juga seperti itu. Ada banyak orang ketika produktif, dia nggak bisa menunaikan ibadah haji. Ketika pensiun, udah nggak bakalan bisa lagi. Kenapa saya bilang nggak bakalan bisa? Semuanya sudah melemah, biayanya sudah tidak diterima, pendapatan sudah tidak diterima seperti biasa. Sehingga berhaji pun tidak. Kenapa? Karena tidak terencana. Nunggu punya rumah dulu, nunggu punya ini dulu, nunggu anak selesai dulu, nunggu ini. Cuma nunggu. Padahal haji itu nggak bisa kapan maunya kita sekarang ini. Ya. Coba perhatikan, saya punya pengalaman, ada ibu-ibu PWK pada waktu itu di Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, beliau ada khodimat, tulang punggung keluarga, anak menantu, itu sarjana sudah, tapi suaminya jadi buruh. Kecelakaan, nggak bisa kerja berat. Beliau yang menghadoni semua di rumah tangganya. Ya. Beliau juga bantu-bantu masak. Tapi apa yang terjadi? Beliau bisa berangkat haji. Jadi berangkat haji ini bukan masalah banyak uang atau tidak. Bagaimana memantaskan diri kita. Ya, memantaskan diri kita. Dan itu benar-benar harus dikelola dengan baik. Kan ada banyak kisah. Tukang bubur naik haji dan seterusnya. Kita risau. Karena ini berdagang dengan Allah. Walaupun haji itu bagi yang mampu. Benar. Itu nggak ada yang kita pungkiri.
Cuman definisi mampu kan beda-beda. Ya, ada yang orang punya banyak harta tapi nggak mampu karena kenapa? Nggak bertransaksi, nggak buka buku tabungan haji, sehingga sampai mati pun tidak bisa menunaikan ibadah haji. Ya, dengan alasan banyak kebutuhan-kebutuhan, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya biaya rutin. Ini suami yang saya sampaikan tadi, itu buatlah syura keluarga untuk inventarisir. Suami apa ya, kebutuhannya untuk bulan depan, istri apa, anak, dan seterusnya ditanyain. Termasuk jangan lupa buat, oh ya, untuk bulan depan harus bayar infak ta'awun, harus infak pekanannya segini. Kita siapkan untuk bulan depan. Suami kalau tarbiyah juga kita keluarkan. Kemudian kita keluarkan juga untuk kita menjamu. Kalau offline itu kan kita menjamu teman halakoh kita, ya. Kalaupun menjamu nggak perlu mewah. Kenapa? Adab-adab halakoh tidak boleh makanan yang berlebihan, pakaian yang berlebihan nggak boleh. Adab menghadiri majelis di halakoh kita. Tapi itu harus disiapkan, ya. Kan kita ingin menjamu orang-orang solehah nih, ya, yang ada majelisnya ketempatan di rumah kita. Paling-paling kalau kita ada satu grup itu ada 10 orang, giliran kita itu 2,5 bulan sekali baru di rumah kita. Jadi menjelang jatuh tempo kan kita nabung dulu untuk kita keluarkan nanti biaya konsumsi saat sudah di rumah kita. Jadi itu jadi lebih ringan, Ummahat. Jadi jangan ketika tiba masa jatuh tempo di rumah kita, ya, belum bisa lah lagi di sini, di rumah anti aja dulu. Kenapa? Bisa jadi asbabnya macam-macam. Salah satunya karena tidak siap konsumsi, karena beras aja udah nggak ada, ya. Maka yang paling praktis keluarlah pisang goreng misalkan. Nggak apa-apa kalau pisang goreng itu disiapin karena memang direncanakan. Tapi kadang-kadang keluarnya karena spontan, jurus terakhir karena tidak terencana. Karena konsepnya adalah tidak boleh berlebihan dalam menjamu, tetapi tuan rumah ingin memuliakan tamu, itu adalah orang-orang solehah. Ya, itu seperti itu. Itu harus direncanakan. Kemudian kita juga menyiapkan paket telepon kita, ya paket internet kita. Kan kita hari ini kita paket Zoom seperti ini kan harus ada beli paket internet. Itu niatkan karena ingin menjalani sebuah agenda yang itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dikeluarkan setiap bulan, direncanakan. Jadi nggak bisa ikut Zoom karena paketnya habis. Telepon cuma panggilan, ya. Alasannya, aduh saya nggak buka WA karena paket internet saya habis. Padahal isi WA itu memberikan fasilitas amal soleh kepada kita. Walhasil apa yang terjadi? Teman-teman panitia malas. Nggak usahlah kasih ke si fulanah itu, susah koordinasinya. Slow respon, no respon. Berarti apa yang terjadi? Kita yang menolak rezeki untuk bisa melakukan amal-amal dakwah akibat tidak terencananya berkeuangan untuk mempersiapkan paket telepon atau internet kita. Ya, coba bayangkan, fatal entah kemana-mana berembetnya akibat tidak terencana seperti itu. Lanjut. Ini agak laju karena waktu sudah habis. Ini ada mengatur keuangan dalam rumah tangga, tinggal tipsnya lagi. Bunda bisa lihat agak sedikit laju. Tips menyelamatkan uang. Ya, kalau belanja buat daftar belanja Bunda. Ya. Kalau belanja bawa data belanja. Jangan nak dibeli cabai lupa yang dibeli penggaruk-penggaruk buah. Ya. Itu kan nggak ada masuk dalam list belanja. Ketika mau masak, wah cabai nggak ada. Karena kan kita kalau udah belanja itu suka kalap mata. Walhasil yang nggak perlu kita belanja dua ini berbahaya. Kemudian bukti stok itu jangan langsung dibuang. Karena kita harus cari, oh di toko fulan, di toko yang A itu dia harganya murah. Tapi tidak semua toko jenis barang itu murah. Ya. Karena selisih itu kita ingin apa? Bisa kita alihkan untuk pos yang lain. Ya. Bahkan ketika kita berbelanja, jangan biasakan belanja barang jadi. Karena kalau beli makanan untuk anak-anak yang kita miliki 3 atau 4 orang, 50.000 sekali duduk. Tapi kalau bikin, itu bisa anak-anak berulang. Ya. Memang agak ekstra umat hari ini
untuk menyiapkan makanan. Karena kalau belanjanya asal belanja jadi itu akan menyebabkan kerepotan kita dalam mengurus yang berikutnya. Ini contoh kasus sudah lama sekali. Ya. Ini adalah sampelnya, testimoninya ummahat semuanya. Jadi ini bukan rekayasa, tapi ini saya wawancarai, tanya mohon kesediaannya. Ini adalah dari ummahat semuanya. Oke, lanjut. Oke. Beberapa kasus tadi itu adalah contoh, artinya apa? Kita harus merencanakannya. Karena kalau kita tidak ingin, kita akan menjadi asbab yang awal tadi. Ya, kita nggak harmonis dalam rumah tangga, terjerat rentenir, yang namanya utang sana, utang sini, sampai-sampai merusak ukhuwah gara-gara hutang. Ya, itu tidak boleh terjadi. Sehingga dengan pembekalan hari ini, ayo saya mengajak diri saya sendiri untuk kemudian kita memulai. Ya, ketika kita sudah memulai, mesti akan ada proses. Dan proses itu tentu kita akan lalui dengan dinamikanya. Kita mohon kepada Allah agar Allah membimbing kita. Karena kita ingin mengelola keuangan rumah tangga muslimah ini dalam rangka taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Pada akhirnya, mengelola keuangan rumah tangga merupakan sebuah keniscayaan. Ya, maka mulailah dari sekarang. Jangan menunda-nunda untuk sebuah kebaikan. Itu saja dari Ana. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir kepada Ustazah atas materinya tadi ya, sangat luar biasa penyampaian yang Ustazah sampaikan. Alhamdulillah, semoga apa yang beliau paparkan tadi bisa kita pelajari, bisa kita renungkan ya, utamanya karena Masya Allah ternyata mengatur keuangan rumah tangga itu bukan hanya sekedar biaya dapur saja gitu, tapi semuanya harus kita renungkan, kita pikirkan, kemudian nanti bagaimana ketika kita betul-betul bisa menjalankan semua yang disampaikan Ustazah tadi ya, utamanya itu untuk menyiapkan buku keuangan pengeluaran kita. Mungkin dari sebagian peserta yang hadir di sini mungkin sudah ada yang mahir gitu ya dalam hal keuangan, mungkin sudah ada juga yang berusaha membuat laporan keuangan serapi mungkin seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Mungkin boleh kita share di sini sama-sama ya, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Baik, bagi yang ingin ditanyakan silahkan kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada ibu-ibu semua peserta, silakan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom grup chat kita. Afwan, Ustazah, ini saya tadi ada lihat Rabita dari Rupat ya. Ya Ustazah. Rupat, ya, jauh dari Rupat Utara. Bersilaturahim dengan beliau. Ya, Rabita. Bita ya. Iya, ada Bita. Ya, beliau dari Rupat. Ya, Rupat Utara. Mana ya? Kita panggil sejenak. Oh iya. Ahlan Bita. Oke. Lanjut. Apa kita nih selanjutnya? Sesi diskusi silakan, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tinggalkan di kolom komentar di ruang grup chat ini. Ini ada sudah mulai ada yang bertanya ya Ustazah, langsung saja Ana bacakan pertanyaan pertama. Itu dari Ibu Monica Disail. Pertanyaannya adalah, pos-pos investasi yang sudah kita buat sebaiknya ditabung di tempat yang sama, misal rekening bank yang sama, atau harus dipisah. Itu bagaimana Ustazah? Baik, untuk investasi, ini investasi yang dimaksud itu dalam bentuk cash in bank ya, dalam bentuk tabungan. Jadi kalau yang namanya investasi itu enggak di tabungan dia,
Investasi itu di luar tabungan. Kalau yang di tabungan itu nabung namanya. Ya, sekali lagi, kalau yang di buku tabungan itu nabung, tapi kalau yang berbentuk barang, yang lainnya itu baru investasi. Atau ada investasi kita titip modal kepada teman kita yang punya usaha. Misalkan usaha kuliner, kita punya sekian dana untuk kita jadikan pemodal. Nanti ada bagi hasilnya, ya. Itu akan kita olah dan hasilnya itu akan kita masukkan ke buku tabungan, yang itu adalah tabungan rumah tangga kita. Jadi saya biasanya ada satu buku tabungan itu khusus buku tabungan RT. Buku tabungan RT UMI, tabungan rumah tangga UMI. Itu bukan tabungan pribadi kita yang serba-serbi, tidak. Ya. Di situ adalah semua uang yang ada adalah semuanya yang ada di sini. Ini kan saya suka buat batas-batasan ya. Di sini ada tabungan ini ada tandanya nih di ujung nih. Nih. Ada tandanya di ujung ini udah lama nggak di sini, ya. Ini dari stabilo. Biasanya kalau di waktu tertentu, saya akan tunjukkan ke suami, ya ini buku tabungan, saldonya segini, ini cocok dengan yang di buku ini, ya. Suami pun tak lihat-lihat sebenarnya. Saya minta tolonglah biar senang diparaf bahwa sudah laporan pertanggungjawaban kepada general manager. Ya, sehingga nanti Allah bersaksi bahwa kita istri yang amanah, ya, tak dibawa kemana-mana, uangnya ada di sini, semua ada di sini, ya. Tambah sayang jadinya suami, jadi percaya aja ATM-nya pun sama kita jadinya. Ya. Jadi kalau yang dimaksud sama Bunda Monika tadi itu, kalau investasi itu biasanya di luar, tidak di dalam buku tabungan. Tapi kalau nabung di buku tabungan itu jangan dicampur dengan uang. Kita kan ada tabungan serba-serbi kita pribadi ya, mungkin ada uang jajan kita lah tibanya. Kan suami itu memberikan nafkah ke kita, ada uang jajan kita masuk di tabungan. Karena kita ingin uang tabungan itu enggak semuanya dipakai untuk jajan, bisa aja untuk saving yang kita akan berdayakan. Jadi semua yang ada di buku tabungan itu kan enggak jatuh tempo. Yang namanya pulang kampung kan enggak setiap hari, tapi belanja tabungan untuk pulang kampung kita keluarkan setiap ada pendapatan. Ya, misalkan cuma 50.000 atau 100.000 kita masukkan. Itu nanti akan ada idle cash namanya. Kas yang menganggur. Kas yang menganggur itu kita bisa olah lagi. Ya, kita bisa olah lagi misalkan kita titip ke teman yang punya usaha, tapi harus buat akad perjanjiannya dulu. Ya, sehingga nanti ada bagi hasilnya, uang yang idle cash tadi, kas menganggur yang belum jatuh temponya, itu akan bertambah terus. Ya. Tapi kalau kita investasi di luar, investasi rumah, tanah, dan seterusnya, itu tentu uangnya ketika dia dapat dari sewa rumah misalkan, kita masukkan ke pendapatan. Nah, pendapatan ini kita buat satu pos sendiri yang tadi saya sampaikan. Dan itu nanti kita bagi lagi. Kita bagi apa kita mau nambah rumah kos lagi, atau kita mau bagi untuk tabungan-tabungan yang sudah kita pisah-pisah untuk investasi dunia atau investasi akhirat tadi. Jadi seperti itu, ya. Tidak dicampur, jelas dulu mana investasi, mana tabungan. Wallahu a'lam. Baik, Ustazah. Itu tadi jawabannya ya, Uti Monika. Lanjut ke pertanyaan kedua nih, Ustazah, dari Ayu Fadila Rahmi. Assalamualaikum, Ustazah. Masya Allah, materinya luar biasa. Ustazah ingin bertanya, bagaimana membedakan antara diri kita antara hemat dan pelit, terutama dalam hal infak. Karena Ana berpikir jika Ana menargetkan infak nominal sekian, jadi Ana terpatok dengan nominal tersebut dan jadinya seperti pelit. Nah, itu bagaimana Ustazah? Dan ingin bertanya sebenarnya pos infak yang paling barokah itu kemana Ustazah? Ke keluarga? Apa ke keluarga? Jika ke keluarga sepertinya mampu dan sudah punya semua. Syukron Ustazah. Ya, ini pelit dalam infak mungkin ya, maksudnya. Kan tadi secara angka, kita kan harus rencanakan. Karena kita kan juga nggak rekomendasi. Kita semuanya, pendapatan kita itu untuk diinfakkan. Memang ada di zaman Rasulullah seperti itu. Sampai dia itu hanya makan sebutir kurma saja. Tapi hari ini, kita dengan kondisi hari ini,
daya tahan kita manusia yang hari ini, walaupun contohnya para rasul dan para sahabat tidak sekokoh mereka, ya, maka kita juga boleh kok menabung, boleh menabung. Makanya pos infak ziswaf tadi, infak sedekah wakaf tunai tadi boleh dibesarkan, ya. Misalkan penghasilan kita ada 5 juta, karena kita masih single, kita udah berbagi ke orang tua, udah semuanya, maka kita ingin besarkan pos infaknya, silahkan. Lalu kemudian ketika kita keluarkan pos yang lain, pengeluaran yang lain, misalkan untuk belanja, ternyata ada selisih, karena kita memang memperlakukannya itu sangat hati-hati dan tidak ceroboh dalam berbelanja. Selisih itu kita mau keluarkan untuk infak lagi, silahkan, nggak ada masalah. Ya. Jadi tidak menakar kaku seperti itu sebenarnya. Makanya kata saya tadi, ketika ada idle cash, ya, itu jangan dibiarkan dia menganggur. Jangan dibiarkan menganggur, diolah lagi. Ketika dia diolah, maka dapat keuntungan. Keuntungan itu kan kita bisa lebihkan untuk pos infak sedekah kita. Ya. Jadi tidak terpaku ketika awal kita membukukan 500.000 misalkan. Pokoknya sebulan itu 500.000 infak saya. Bisa jadi dengan berkembangnya uang karena investasi dari idle cash tadi, kas yang nganggur yang belum jatuh tempo yang kita tabung-tabung itu, ya, maka itu akan bisa menambah pos untuk infak kita. Jadi tidak terkesan pelit seperti itu saya pikir, ya. Kemudian yang berikutnya pos untuk keluarga. Memang diminta untuk keluarga terdekat. Ya alhamdulillah kalau Anti sudah memiliki keluarga yang memang cukup. Jadi kita kalau ada keluarga yang cukup dan mandiri, itu kita syukuri, nggak perlu iri hati. Kenapa? Karena tanggung jawab kita selesai. Kita bisa berbagi ke yang lain, ya. Kita bisa berbagi ke yang lain walaupun dalam agama memang untuk kerabat-kerabat kita dulu. Tetapi alhamdulillah kita warga tarbiyah ini diajarkan, bahkan bertahun ketika kita berbagi kita nggak tahu dia di halakoh yang mana, tapi kita sunduk aja, ya. Kita ta'awun aja, munasoroh aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah investasi buat kampung akhirat kita. Jadi nggak hidup sebenarnya, ya. Tapi perlu kita ketahui Allah biasanya uji di titik yang kita lemah. Ada orang yang amal solehnya murah di sedekah, tapi susah di tilawah. Ada yang mudah di tilawah, susah di sedekah. Yang jelas kita berusaha semuanya harus kita lakukan. Dan kita alhamdulillah di jamaah ini diberikan banyak fasilitas untuk beramal soleh. Sehingga akan menjadi sesuatu itu titipan dari Allah, bukan milik kita. Tapi milik Allah yang dititipkan dan kita akan kembalikan kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan keberkahan buat kita. Wallahu a'lam. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustazah. Sepertinya ini banyak yang bertanya karena sangat menarik materinya. Dari Ibu Marija di Tenayan Raya. Assalamualaikum, Afwanza, di sini Ana ada pertanyaan. Awalnya pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Terus seiring dengan waktu pendapatan berkurang sementara pengeluaran tetap segitu. Bagaimana cara mengendalikan keadaan seperti ini? Ya, pengeluaran tetap segitu. Ya, saya ingin memberikan contoh begini. Yang menjadi kita khawatirkan kalau bab kampung tengah ya, belanja kita padahal kita kan diajarkan saum Senin Kemis, ya kan? Dengan keadaan sekarang yang di rumah seharusnya kan nggak banyak jalan-jalan. Jadi biaya itu sebenarnya bisa ditekan. Ya. Kalau biasanya suka belanja, jajan anak tiap sebentar belanja, kita buat sendiri, beli bahan buat sendiri. Itu bisa menekan biaya sebenarnya. Nah, kondisi hari ini di mana-mana berefek. Orang yang punya usaha kalau masih bisa bertahan itu luar biasa rezeki dari Allah. Bahkan banyak orang yang gulung tikar. Makanya di sini harus ada kecerdasan kita dalam menetralisir pengeluaran. Misalkan, biasa kita kirim ke emak kita, ke emak mertua, biasa 500.000. Kita berikan penjelasan kepada beliau. Ini mak, sikit tanda ingat, kalau banyak tanda berlebih. Ya, jadi jangan dipaksakan. Walaupun itu hak beliau, karena beliau punya anak laki-laki. Ya, anak laki hartanya itu hak ibunya. Tapi harus kita jelaskan. Ya, jangan sampai ini menyebabkan nggak harmonis. Kata suami pokoknya mau pendapatan berapapun, kasih emak harus 1 juta. Padahal nggak bisa 1 juta untuk sekarang ini. Pendapatan kita sudah berkurang. Ya.
Jadi sebenarnya di komunikasi suami istri itu harus dibangun dan harus benar-benar saling menghargai. Karena ketika semuanya dipaksakan di tataran yang dimaunya manusia, disitulah akan bencana ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ya, jadi untuk Mah Marija ini boleh dievaluasi ulang pengeluarannya. Benarkah pengeluarannya itu tetap segitu atau bisa disahabatin lagi, bisa disiasati lagi ya. Allah cukupkan. Makanya minta sama Allah, ya Allah berilah keberkahan rezeki. Rezeki berkah itu bukan banyak, tapi sedikit. Kalau kita benar-benar peruntukan untuk Allah dalam rangka ibadah, itulah yang berkah sebenarnya. Wallahu a'lam. Berarti intinya kita menyesuaikan antara pengeluaran dengan pendapatan ya Ustazah. Karena kalau pendapatan kita menyesuaikan dengan pengeluaran, nanti kita sakit kepala gitu, dengan pendapatan segini ternyata pengeluaran segitu. Iya, iya, benar. Baik, lanjut pertanyaan ketiga dari Ibu Fitriyanti. Ustazah, saya punya penghasilan sendiri yang saya laporkan zakatnya setiap bulan. Apakah pendapatan dari suami tetap saya keluarkan zakatnya? Ya, insya Allah ini Mbak Vicky, saya tidak kapasitas di situ. Tapi izin kalau berkenan menjawab bahwa yang namanya penghasilan itu zakatnya kan personal. Ya, kalau suami bekerja, istri bekerja, masing-masing kita. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Oke, insya Allah ini akan kita bahas di kajian selanjutnya ya Ustazah tentang fikih zakat. Atau sambil kita belajar dari membaca buku atau mengikuti kajian lainnya. Lanjut pertanyaan dari Ibu Sari. Assalamualaikum Ustazah Afwan, di dalam surat At-Taubah ayat 35 dilarang dalam menimbun harta. Apakah menabung ini termasuk dalam menimbun harta? Tidak, ya, insya Allah tidak. Karena menabung itu bagian yang perencanaan keuangan. Karena ketika kita tidak menabung, maka akan muncul efek yang sangat luar biasa. Ya, walhasil apa? Kita berhutang, kita menjadi orang yang menadahkan tangan kemana-mana minta belas kasihan orang lain, bahkan jadi pengemis. Ya, jadi yang dimaksud dengan menimbun harta di situ tentulah tidak seperti yang kita bahas hari ini. Karena menabung itu bagian tidak boros. Ya, memanfaatkan uang itu seperti gentong konah yang sudah saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Nah, ini dari Uhti Robita di Rifat Utara. Assalamualaikum, Zabita dari Rifat. Masya Allah, syukran materinya luar biasa. Ada teman cerita ke Ana, beliau minta solusi terkait suami. Suami temannya sudah 6 bulan lebih tidak bekerja atau tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, teman ini punya anak 3 masih kecil-kecil. Kabarnya mereka makan dan jajan anak-anak dari hasil jualan istrinya. Sementara suaminya selain nggak kerja, beliau juga main perempuan. Kemarin siapa? Kesini hari apa ya? Abu kan? Panjang sekali pertanyaan. Ya kan? Abu, Kamis, dia mau kan? Mungkin karena demikian yang membuat rumah tangga beliau demikian. Ya, baik. Intinya Ini salah apa Ustazah untuk mengatakan? Ya, ya. Ini salah satu kasus yang sebenarnya ini kasus umum yang terjadi di pengadilan agama. Ya, ada banyak perempuan-perempuan superwoman hari ini yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya, oleh karenanya kita bersyukur di dalam jemaah ini kita dipertemukan dengan pasangan yang soleh dan solehah. Ya, Ada suaranya ya. dipertemukan bukan karena harta jabatannya, tapi karena kesolehannya. Maka ketika muncul yang seperti ini kalau kita boleh buat kaji menurun, itu dalam memilih pasangan itu bermasalah. Ya, motifnya bukan karena kesolehannya, tapi sejak dulu bisa jadi sudah ada benih-benih main perempuan seperti itu. Maka di pengadilan agama ada banyak perempuan yang membuat cerai akibat yang seperti ini. Tapi ada juga yang bertahan. Kenapa? Karena status anak-anak ingin tetap memiliki ayahnya. Ya, walaupun bercerai sebenarnya tidak ada mantan orang tua,
Cuman hari ini itu adalah pilihan, ya. Jadi kalau yang seperti ini sebenarnya ada banyak kasus yang orang sudah ngajukan ke pengadilan. Karena ketika main perempuan, maaf, itu kan akan bawa penyakit nanti ke rumah. Jadi mudaratnya lebih besar. Maka itu tinggal pilih aja. Wallahu a'lam. Baik, lanjut ya Ustazah. Ini pertanyaan dari Ibu Asliar Anggia. Assalamualaikum Ustazah. Mertua ikut tinggal bersama kami. Dulu saya memang sering bikin daftar pengeluaran. Tapi karena sekarang mertua tinggal sama kami, saya takut dianggap terlalu perhitungan kalau saya bikin pengeluaran tersebut. Jadi saya harus bagaimana? Dan juga pengeluaran memang sangat kacau sekali. Apalagi suami selalu menuruti kemauan anak-anak, dan saya yang hobi shopping. Wah, Masya Allah ya. Walaupun pendapatan kami lumayan besar, namun kami tidak bisa menabung. Sekarang baru mau nabung untuk kurban, karena sudah 2 tahun tidak bisa kurban. Silakan Ustazah. Iya. Oh, tidak ada pertanyaan di chat ya. Baik. Jadi sebenarnya ketika kita buat oret-oretan RAB keuangan kita, itu juga nggak perlu di depan mertua ya. Cukup di kamar kita aja, sehingga tak terdetek sama beliau. Kenapa? Kita nggak mau muncul konflik, ya. Terkesan kita hitung-hitungan. Maka saya punya murabiyah, beliau sangat friend itu dengan mertua beliau, ya. Karena memang suaminya memberikan kesepakatan bahwa Umi yang akan mengkomunikasikan uang ini ke ibu, maka posnya udah dibuat. Ibunya ketika diberikan itu luar biasa, berinfak sana, berinfak sini. Jadi tidak terkesan menantu itu menjadi perhitungan. Karena ada kerja tim yang baik dengan suami. Makanya suami juga harus teredukasi dengan baik. Jangan sampai kadang-kadang permintaan orang tua itu melebihi dari kemampuan anak. Padahal di sisi lain, walaupun anak laki-laki itu adalah hak orang tua, dia kan punya tanggung jawab kepada anak istrinya. Ya, jadi harus dibekalin pembekalan itu. Karena kalau tidak, karena kita mertua menjadi anak gak harmonis di rumah. Gara-gara kita menjadikan anak itu ATM. Ya, ada banyak orang tua hari ini, dia anaknya jadi ini, jadi itu, tiap bulan dia minta. Dari si Uda kok sekian juta, dari si Uni kok sekian juta, jadi ATM. Ya. Ini berbahaya sekali. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Ya, karena kita berikan kepada anak bukan berarti harus kembali, tapi ingin kesolehannya. Ya. Jadi hari ini Masya Allah, barakallahu fiik, ketika sudah pernah membuat, sekarang kan agak oleng sedikit ini, ayo mulai lagi. Karena rumusnya dan ilmunya sudah ada, mulai lagi. Kemudian kebiasaan-kebiasaan untuk shopping itu, baca doa dulu Bu. Minta Allah hijab, ya, minta Allah hijab dari kebiasaan berbelanja yang nggak dibutuhkan. Lihat ada banyak orang-orang yang nggak makan, masa kita belanja yang nggak jelas itu, ya. Sering baca, sering nonton hal-hal yang inspiratif terkait dengan kekurangan dan keterbatasan orang-orang, sehingga kita tidak ingin meluapkan hawa nafsu konsumtif kita, ya. Karena hari ini musuh Islam dalam Ghazul Fikri, kan kita ada materi Ghazul Fikri ya, perang pemikiran, itu shopping menjadi salah satu yang diberikan pelurunya oleh musuh-musuh Islam. Jadi jangan sampai kita yang terterbiah ini menjadi objek empuk dari mereka untuk mensukseskan Ghazul Fikrinya mereka. Wallahu a'lam. Baik, berarti kita sebagai menantu juga harus cerdas ya Ustazah. Walaupun jangan sampai ketika ibu mertua bersama kita, kemudian kita yang sudah bagus di awal membuat keuangan, karena ada ibu mertua kita jadi enggan gitu kan. Nggak apa-apa, dilanjutkan saja dan kita tetap fokus dengan rencana keuangan kita bersama suami begitu. Pokoknya pandai-pandailah bersama ibu mertua. Ada satu nih Ustazah, pertanyaan dari Robita tadi menyambung ya dari Rufat tentang emas. Emas batangan yang kita simpan sebagai investasi, ada bagian untuk di zakat ya, dan itu berapa persen Ustazah? Baik,
86 gram kalau saya nggak silap, itu sudah jatuh tempo untuk kita secara nisab dan haulnya dikeluarkan 2,5%. Ya. Jadi kalau kita invest Antam itu aneka tambang yang Mas Murni itu 1 on kan 100 gram. 100 gram itu sudah jatuh tempo ya di 86 gramnya. Insya Allah. Nanti diupdate aja berapa yang terkininya, harga dan seterusnya. Ya, karena harga emas semakin mahal, apalagi emas Jawa ya berkilo-kilo. Berat emas Jawa kan berkilo-kilo tuh. Jadi emas aja yang fisik emas Antam itu mahal sekarang ini. Wallahu a'lam. Jadi ayo bagi ibu-ibu yang sudah banyak tabungan emasnya ya, emas Antam silakan dicek lagi, mana tahu sudah ada yang lebih dari 1 on atau 86 gram ya Ustazah, itu sudah dapat dikenakan zakat sebesar 2,5%. Nanti masalah 86 apa 85,5, Ana lupa. Jadi mohon dicek lagi, itu fikih zakat ya. Baik Ustazah. Sudah tidak ada lagi ya. Baik. Bagi peserta lain, apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Mumpung masih ada Ustazah di sini ya. Karena coba saya mau lihat dulu, Afan, Mahela. iya. Saya lihat masih bisa tersenyum ini. Sepertinya udah mulai kaku nih. Ya. Gimana senyum tanggal 20-nya? Ayo, siapa yang belum senyum kena denda nanti ya. Ya, senyum tanggal 20. Jadi orang yang sudah mengelola keuangannya, dia tiap hari itu awal bulan, akhir bulan, semuanya awal bulan, nggak ada masalah. Ya, dia nggak pusing. Karena sudah terencana, insya Allah. Mungkin udah susah senyumnya karena ini udah akhir bulan, Ustazah. Iya, bulan depan insya Allah bisa tersenyum manis lagi. Makanya, insya Allah. Oh itu kita berupaya untuk membangun jaringan bisnis. Mulai aja. Ya, karena kalau kita bersama-sama, mesti nanti ada penghasilan. Mulai aja, di Halaqoh kan kita bukan sendiri. Ada yang berlebih dari sisi ilmu, ada yang berlebih dari sisi pangsa pasar. Mulai aja, saling support. Itulah kebersamaan kita di Halaqoh. Itulah Halaqoh yang muntijah namanya. Insya Allah. Ya. Baik, sepertinya sudah. Oh, ada lagi nih Ustazah. Pertanyaan dari Ibu Hanifah di Tenayan Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jazakillah khair atas materinya. Dalam pendapatan, jika pendapatan istri dan suami tidak dihitung dan ditulis full di buku tabungan, apakah boleh? Alasannya adalah mungkin sisanya untuk pegangan pribadi. Pada dasarnya boleh-boleh aja. Tapi karena saya pribadi menganut di rumah tangga itu adalah sistem keuangan yang transparan, ya, yang transparan. Jadi ketika itu buat pegangan pribadi, kita akan keluarkan dan itu diketahui bersama oleh suami. Ini ayah pegang segini, kita pegang segini. Tapi kadang-kadang juga enggak. Kenapa? Karena ATM-nya sama kita. Beliau punya ATM sendiri, ATM serba-serbi rumah tangganya ada di kita, gitu. Jadi tergantung kesepakatan aja sebenarnya. Yang jelas jangan ricu-ricu bab itu, ya. Yang jelas ketika kita nyuruh-nyuruh itu akan menjadi sebuah masalah. Lebih bagus kita diskusikan baik-baik. Makanya rumah tangga tarbiyah itu harmonisasinya luar biasa. Dia nggak akan menjadikan itu asbab yang tidak baik sehingga merusak kestabilan dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu fleksibel aja sih sebenarnya mah. Cuman saran saya lebih bagus dibicarakan aja sama-sama. Kan suami juga nggak ngelarang. Seperti itu. Baik, itu tadi ya jawaban dari Ustazah. Mungkin kita tutup dulu untuk diskusinya. Alhamdulillah karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:11. Masya Allah ya, baik. Alhamdulillah. Jazakillah khairan kasir kepada kita semua yang sudah hadir dari awal hingga akhir. Tadi sempat pada pertemuan kali ini, terutama kepada Ustazah kita, Hajah Erlinda Hussein, materinya sangat luar biasa ya.
Ini jarang-jarang kita mendapatkan materi yang sangat bagus seperti ini. Jadi setelah kita ikuti kajian ini, kita tidak langsung ini ya, tidak senang-senang. Jadi mari sama-sama kita memaksakan diri kita untuk membuat tugas, terutama untuk menulis catatan keuangan tadi, supaya semuanya supaya lebih terperinci dan bisa kita laporkan ke suami kita masing-masing, begini pendapatan, begini pengeluaran, seperti itu. Maaf, Afan, Maela. Iya. Mohon izin, kalau boleh saya menyarankan, karena ini adalah peserta tarbiyah yang ada pekanannya ketemu, supaya ini lebih terpantau lagi, supaya lebih terdampingi dan ada follow up-nya. Kalau berkenan di halakohnya, para murabiyah mengevaluasinya, ya, sehingga nanti kalau ada kodoyak-kodoyak bisa cepat diatasi. Jadi tidak cukup hanya pembekalan hari ini, kalau nanti tidak dilanjutkan maka ini akan hilang aja begitu. Ya, jadi mohon nanti saling-saling di peserta tarbiyah. Kalau hari ini pesertanya nggak bisa hadir semua, murabinya hadir, murabinya akan sharing ke aldonya. Karena jangan sampai kan peserta tarbiyah itu memiliki masalah dalam bab uang-menguang ini. Itu sangat menjadikan sebuah hal yang tidak diinginkan. Karena kita punya muasafat tarbiyah sebenarnya. Ya, itu saran aja, Maela. Iya, baik. Terima kasih Ustazah atas sarannya. Jadi ini PR kita bersama ya untuk sama-sama memantau. Murabi insya Allah hadir semua di sini ya. Nanti bisa di follow up di halakohnya masing-masing. Dan semuanya saling mengingatkan begitu. Jadi bukan hanya murabi saja, kita sebagai mutarobi juga ayo berlomba-lomba dan semangat dalam melaksanakan, mengaplikasikan ilmu yang sudah Ustazah sampaikan ini. Baik, di akhir acara sebelum Ana tutup, untuk mengapresiasi peserta taskif yang hadir pada hari ini, kita kasih hadiah ya, kita kasih hadiah kepada peserta yang pertama kali datang, yang pertama kali hadir pada acara kita hari ini. Kira-kira siapa yang tadi pagi hadir duluan? Ada yang mengaku? Coba. Siapa yang duluan hadir? Wah, alhamdulillah tidak ada. Berarti Ana yang duluan hadir ya, yang dapat hadiah. Ada yang hadir siapa? Sadar tidak yang tadi pagi duluan hadir? Silakan. Wah, ternyata tidak ada yang duluan hadir. Baik, sebetulnya sudah Ana catat tadi pagi ya, yang duluan hadir itu ada. Selamat kepada Ibu Karmilawati karena telah semangat untuk mengikuti taskif ini. Jadi kita beri hadiah atau kenang-kenangan kepada Ibu Karmilawati. Silakan tinggalkan nomor handphone di grup chat ini ya. Dan sekali lagi untuk Ustazah Hajah Erlinda Hussein, terima kasih banyak atas materinya, ini sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa pelajari sama-sama. Dan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir. Sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini, marilah kita dengarkan penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Uhtina Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna ta'lamu anna hadhihi al-qulub
قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصر شريعتك فوثق اللهم عائقتها وأهل مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بقيد الإيمان بك وزليل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, setelah ditutup dengan doa tadi, maka sudah agenda kita pada kesempatan kali ini. Nah, Ella sebagai host, mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan bagi ibu-ibu dan adik-adik kakak-kakak semua. Sekali lagi terima kasih kepada Ustazah yang telah menyampaikan materinya. Afwan, ini kita tidak bisa memberi apa-apa ya. Semoga Allah yang membalas kebaikan Ustazah dan karena Allah lah sebaik-baik untuk pembalasan. Baik, sebelum kita close meetingnya, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.